Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Melza Aulia, Laras Julia, Rahmatul Umi, dan Dedek Putri Mulyani. Adapun tujuan kami di sini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ICT dalam manajemen pendidikan Islam pada semester 3. Sebelum masuk ke tata caranya, perkenalkan saya Mirza Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan surat. Pertama, kita masuk ke aplikasi Word. Selanjutnya, dokumen baru. Tahap pertama, kita akan mengatur ukuran kertasnya. Dalam pembuatan ukuran kertasnya, kita tap layout yang ini. Selanjutnya, di bagian sini ada size. Biasanya untuk surat formal, kita menggunakan ukuran kertas A4 yang ini, atau bisa diatur menjadi 21 cm kali 29,7 cm. Selanjutnya, kita akan mengatur marginnya yang ini, margin yang ini. Klik custom margin. Nah, di sini kita akan membuat topnya, kita akan buat 3 saja, 3 cm, biasanya 3 cm. Kalau untuk leftnya kita menggunakan 4 cm. Biasanya ini untuk sebagian jilidnya. Kalau bottomnya kita akan menggunakan 3 cm, untuk bawahnya 3 cm. Dan untuk right-nya ini biasanya kita menggunakan 2 atau 3, tapi kita menggunakan 2 saja. Oke. Selanjutnya kita pengaturan tata teksnya ini. Di sini ada terdapat banyak jenis font. Kita akan menggunakan Times New Roman. Ukuran hurufnya biasanya kalau untuk isi surat kita menggunakan 12, tetapi untuk kop surat kita menggunakan 14. Nanti kita bisa ubah saja. Kita menggunakan 12 saja terlebih dahulu. Peraturan yang selanjutnya, kita masuk ke masih di tab home ini. Kita cari ikon paragraf ya. Yang ini. Kita menggunakan 1,5. Selanjutnya kita klik yang ini, paragraf setting yang ini. Terlebih dahulu kita membuat before-nya 0 dan after-nya 0. Oke. Baik, selanjutnya kita ke proses pembuatan surat. Yang pertama, setelah kita atur seperti ini, hurufnya Times New Roman, dan ukuran hurufnya ini kop suratnya ukuran 14. Selanjutnya tab sini, di header. Kita akan membuat kop suratnya. Di sini saya mempunyai contoh dalam pembuatan surat.
Selanjutnya kita ke tahap pembuatan logo. Yang pertama, klik insert, klik pictures yang ini di divisi, pilih gambar logonya di mana kita simpan. Di sini saya menyimpannya di ini. Nah, tekan insert. Selanjutnya kita ke format sini, kita tekan klik ini word text. Selanjutnya ke behin yang ini. Nah, selanjutnya kita kecil gambarnya sesuai yang kita inginkan. Baik, selanjutnya kita ke proses pembuatan garis di sini, garis bawahnya. Klik sini. Kita klik shift pagar. Selanjutnya enter. Nah, sini sudah jadi. Baik, selanjutnya kita ke proses pembuatan isi surat. Yang pertama, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Kita akan membuat tanggalnya terlebih dahulu. Dalam pembuatan tanggal di sebelah kanan sini kita akan klik home, klik paragraf yang ini. Bukan ini. Dua kali di sini. Saatnya klik home. Kita cari paragraf yang rata kanan kiri. Nah, selanjutnya kita ketik. Selanjutnya kita ke pembuatan lampiran nomor surat di sini. Enter sekali. Selanjutnya kita ke menu home. Selanjutnya kita klik yang paragraf ini, rata ini. Nah, di sini kita akan lihat contohnya. Nomor perihal undangan. Kita tap supaya titik duanya bisa sama rata, sama lurus. Tap sekali. Tap. Baik, selanjutnya kita ke proses pembuatan isi nomor, perihal, dan undangan. Kita akan lihat contohnya di sini. Pasang suatu.
perihalnya pintar sekali. Lampiran perihalnya. Maaf yang sini salah tadi. Seharusnya ini lampiran. Lampiran kita strip saja. Nah, selanjutnya kita ke pembuatan isi suratnya yang di bagian sini. Enter. Kita akan membuat tata tengah, tata ini, PPH. Selanjutnya di nomor. Salah. Enter. Kita akan susunnya. Di sini saya akan salin saja yang ini. Selanjutnya kita salin sini. Enter. Kita akan salin tentang ini. Klik aja. Selanjutnya kita salin ini penutupnya. Kita salin ke sini. Enter. Baik, selanjutnya kita ke proses pembuatan nama ketuanya, ketua panitianya, atau nama di sini. Kita akan lihat contohnya di sini. Di sini saya akan menyalin ini saja. Salah. Baik, selanjutnya kita ke tahap pembuatan isi sekretaris, ketua panitia, lebih terhormat, di mana. Dan supaya surat ini kita akan membuat surat banyak, supaya tidak ribet, kita lihatlah cara-cara berikut ini. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu
nama yang ini sesuai dengan surat kita. Di sini saya berdasarkan surat saya. Di sini ada yang terhormat, alamat, sekretaris, dan ketua panitia. Setelah itu kita kembali ke Word. Kita klik link ini. Selanjutnya kita klik select page ini. Selanjutnya kita klik use and mixing list ini. Kita cari di mana tempat kita menyimpan data nama-nama yang tadi. Di sini saya menyimpannya di D. Nah, kita klik off. Selanjutnya kembali ke mailings. Selanjutnya kita klik insert mail yang ini. Nah, kita klik sesuai dengan yang kita ini, yang terhormat di sini. Selanjutnya alamat di sini. Nama sekretaris kita klik di sini, dan ketua panitia kita klik di sini. Kita akan terlebih dahulu mengklik di yang terhormat. Kita enter dulu terlebih dahulu. Balik ke mailings. Selanjutnya kita klik yang ini, yang terhormat, kita klik. Nah, dia otomatis ke sini. Selanjutnya kita klik di bawah di kita kembali ke mailings, klik insert events, selanjutnya alamat, selanjutnya kita ke sekretaris, klik mailings, klik insert motivate, kita klik sekretaris. Kita hapus saja terlebih dahulu biar tidak kacau. Nah, sini kita akan klik mailings, klik insert lagi, kita klik sekretaris. Kita hapus saja biar tidak kacau, nanti kita bisa menulis ulang, ketik ulang. Kemudian kita ke ketua panitia, kembali klik mailings, selanjutnya kita klik insert lagi, selanjutnya kita klik ketua panitia. Kita klik finish imaging ini, kita edit individualis ini, kita klik OK. Nah, dia otomatis keisi di sini, terhormat Afdol Tisula, serta nama ketuanya di sini. Nanti kita bisa buat sini aja. Intinya kita tidak susah payah dalam pembuatan surat banyak ya. Semuanya sudah keisi. Otomatis seberapa banyak yang kita mau, otomatis suratnya berdasarkan berapa nama-nama orang, nama-nama yang kita buat di Excel tadi. Di sini saya menggunakan 13 orang. Nah, otomatis di surat kita juga otomatis menjadi 13. Sekian dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita.
Terima kasih atas yang telah menonton video saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Umi dengan NIM 2410206023. Di sini saya dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu di mana tentang data siswa. Di sini ada data siswa dengan nama capaian pembelajaran. Saya akan menjelaskan gimana cara menjumlahkan nilai data siswa tersebut, rata-rata, nilai, keterangan, predikat, nilai maksimum, dan nilai minimumnya. Di sini kita sudah mendapati dari data siswa pertama itu nama Melza. Untuk menjumlahkan data siswa di sini yang harus diingat, kalau untuk menjumlahkan data siswa kita rumusnya itu kalau jumlah itu artinya menggunakan rumus sum. Nah, sebelum kita menggunakan rumus sum harus selalu kita gunakan sama dengan. Setiap rumus harus ada yang namanya sama dengan. Nah, baru kita masukkan rumus, yaitu menjumlahkan itu menggunakan rumus sum ini. Sudah itu kita buka kurung. Setelah itu kita rumus mana yang ingin kita masukkan. Jika kita ingin memasukkan rumus nomor Nilza, kita blok. Nah, saat sudah di blok, udah ada D3 terus J3 ini, kita kasih tutup kurung, kita enter. Akhirnya mendapatkan jumlah nilai yaitu sebesar 5.514. Nah, untuk seterusnya kita tidak perlu kita isi satu persatu, cukup kita taruh tanda panah, tanda plus ini, tanda tambah ini ke pinggir, lalu tunggu tanda tambahnya berubah menjadi hitam. Kalau sudah hitam, kita tarik ke bawah. Dia otomatis akan langsung terisi nilainya. Kita lanjut ke rata-rata. Untuk menemukan nilai rata-rata, kita harus menggunakan rumus, yaitu rumus Everett. Rumus Everett itu sama yang seperti tadi. Pertama sama dengan lalu kita tulis average. Ini tidak boleh salah ya teman-teman. Average dan tutorialnya sama dengan rumus sum, cuma namanya saja yang berbeda. Average, terus kita masukkan rumus nilai yang ingin kita rata-ratakan. Lalu tutup kurung. Kita ulangi lagi teman-teman, maaf salah. Sepertinya ada kekeliruan di sini. Kita ulangi lagi, sama dengan average. Ini dia teman-teman, sudah ada. Lalu kita buka kurung, lalu kita jumlahkan hasil nilainya teman-teman. Sudah itu kita tutup kurung dan enter. Otomatis jumlah rata-ratanya muncul dan kita lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu tunggu warna plusnya hitam, kita tarik ke bawah dan muncul nilainya. Nah, untuk berikutnya, setelah kita menjumlahkan rata-rata dan kita harus menemukan nilai. Nah, rumus nilai ini rumus untuk menentukan sebuah keputusan, apakah dia A atau B, itu menggunakan rumus if, teman-teman. Untuk menentukan suatu keputusan, apakah
jumlah nilai ini A, B, C, atau D, itu menggunakan rumus if sama dengan if buka kurung, setelah buka kurung kita masukkan, kita fotokopi saja, setelah itu kecil setelah kecil 70 titik koma tanda kutip D tanda kutip, terus lanjut lagi titik koma, lalu kita if-kan lagi, if ini harus sama ya teman-teman biar tidak keliru nanti. If, setelah if kita buka kurung kembali, kita isi dengan teman-teman L3 seperti tadi, L3. Setelah ini kita ini, terus kita isi nilainya berapa, yaitu 80 titik koma tanda kutip C tanda kutip C, tutup kutip lagi, kita tutup kurung lagi, terus titik koma. Setelah titik koma kita if-kan lagi, if, setelah itu buka kurung kembali, setelah buka kurung kembali ini kita fotokopi lagi, setelah ini kecil kita masukkan angka 90 titik koma kutip, terus B kutip, lanjut ke untuk A nya kita kasih titik komanya, terus A, terus sorry teman-teman, jangan lupa tanda kutip A tanda kutip, lalu kita, karena buka kurungnya ada 3, otomatis tutup kurungnya juga 3 ya teman-teman. 1, 2, 3, enter. Nilainya sudah masuk yaitu D. Biar cepat teman-teman, kita geser saja ke bawah. Oke, sudah. Untuk pengisian keterangan kita menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus if sama dengan if buka kurung sama dengan if buka kurung, lalu nilai yang mana yang ingin kita beri keterangan itu kita paste aja teman-teman. Setelah kita copy paste, kita ambil ini, terus kita isi dengan angka sama dengan kembali, terus 70, dan jangan lupa titik komanya teman-teman, titik koma. Terus setelah titik koma, jika kita menggunakan titik koma itu otomatis akan ada tanda kutipnya, terus kita bikin lulus tanda kutip, terus titik koma kembali. Setelah titik koma kita tanda kutip kembali dan tulis tidak lulus, terus tanda kutip, lanjut kita tutup kurung teman-teman, tutup kurung, enter, tidak lulus. Nah,
Oke, kita geser ke bawah. Nah, untuk menentukan suatu predikat, teman-teman, apakah itu memuaskan atau tidak memuaskan, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan if kita fotokopikan seperti tadi nilai rata-ratanya. Oh, sorry teman-teman, ini ada kesalahan. Sama dengan if buka kurung, kita kopikan L3 besar setelah ini kita kasih koma, terus kita tulis titik koma, terus tanda kutip, apa ya teman-teman, kita isi untuk ininya, memuaskan. Ada yang kelupaan ya kayak teman-teman. Di sini kita isi 75, memuaskan. Ini kita tanda kutip, titik koma, terus tanda kutip lagi, cukup. Terus titik lagi seperti ini. Mungkin sudah, kita tutup, enter. Biar cepat kita geser ke bawah. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ke nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum ini adalah nilai terbesar dan nilai minimum ini adalah nilai terkecil. Untuk mengetahui nilai maksimum ini, kita akan menggunakan rumus bersama dengan sum, cuman berbeda saja teman-teman. Buka kurung, ini kita ambil nilainya, setelah itu tutup kurung dan enter. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kita tinggal tarik saja ke bawah dan kita mendapatkan hasilnya. Kita lanjut ke nilai minimum. Minimum juga sama teman-teman. Minimum, kita buka kurung, lalu kita isi, kita fotokopi, kita copy paste dan kita tutup kurung dan enter. Kita mendapatkan nilai minimumnya ya teman-teman. Kita tarik saja ke bawah dan selesai. Untuk merapikan kolom yang di pinggir ini teman-teman, kita ambil data tengah dan seperti ini. Perkenalkan, nama saya Dede Putri Mulyani dengan NIM 2410206031. Nah, di sini saya akan memandu langkah demi langkah dalam memasukkan rumus pada tahap data inventaris ini. Nah, di sini sudah ada datanya. Untuk total penjualannya itu kita menggunakan rumus yaitu sum. Kita ambil sama dengan sum
buka kurung, lalu kita ambil di jumlah terjual. Sudah itu kita ambil bintang, lalu harga satuannya kita ambil di sini, itu 5.000. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah ada total penjualannya itu 100.000. Sama langkahnya juga sama, yaitu sama dengan sum buka kurung, ambil jumlah terjualnya, lalu bintang, lalu ambil harga satuannya, tutup kurung, enter. Nah, cara yang lebih cepat lagi, kita klik di bagian kolom ini, taruh bintangnya di sini, lalu geser ke bawah. Nah, itu cara yang lebih cepat. Di sini kita tinggi atau rendahnya, yaitu kita menggunakan rumus if. Sama dengan if buka kurung, lalu kita blok di harga satuan, lalu besar sama dengan kita tulis 5.000, titik koma, tanda kutip, tinggi, tanda kutip, titik koma, itu kita tulis lagi rendah, salah, lalu kita lihat tanda kutipnya, tulis rendah, lalu tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, cara yang sama seperti tadi, cara yang lebih cepat, kita ambil di tanda panahnya di ujung, kita tarik ke bawah. Sudah, itu saja. Kita lanjut ke tahap berikutnya, total penjualan kategori, yaitu kita menggunakan rumusnya sum if. Itu sama dengan sum if buka kurung, lalu kita blok kategori, tanda kutip, lalu kategorinya diblok semuanya, lalu titik koma, tanda kutip, lalu kita tulis alat tulis, tanda kutip, lalu kita blok harga satuannya semuanya, itu tutup kurung, enter. Nah, dapatkan hasilnya. Cara yang mudah, cepat, sama seperti tadi. Kita taruh tanda panahnya di ujung, geser ke bawah. Lanjut, di sini kita menggunakan rumus count if sama dengan buka kurung, count if buka kurung, blok stok semuanya, lalu titik koma, tanda kutip, habis, tanda kutip, tutup kurung, enter. Lanjut, sama dengan buka kurung, count if buka kurung, blok stok semuanya, titik koma,
tanda kutip, ada tanda kutip, tutup kurung, enter. 7. Ya, lanjut di jumlah kategori sama aja rumusnya, yaitu conif juga. Dengan conif buka kurung, conif buka kurung, blok di kategori alat tulis sama aja rumusnya itu conif. Sedangkan lanjut ini menggunakan rumus conif juga, sama dengan buka kurung, conif, lalu buka kurung, lalu blok di kategori semuanya, setelah itu titik koma, tanda kutip, alat tulis, tanda kutip, tutup kurung, enter. Itu semuanya juga sama, cuma dibeda di alat tulis sama bukunya itu aja. Sama dengan buka kurung, conif, buka kurung, blok di kategori juga semuanya, titik koma, tanda kutip, buku, tanda kutip, tutup kurung, enter. Sama juga sama dengan conif, buka kurung, conif, buka kurung, blok di titik koma, tanda kutip, kebutuhan, tanda kutip, tutup kurung, enter. Ini juga sama, conif juga, sama dengan buka kurung, conif, buka kurung, blok di bagian jumlah terjualnya, titik koma, tanda kutip, tulis 40, tanda kutip, tutup kurung, enter. Begitupun seterusnya. Baiklah, itu saja dari video saya. Ya, itu cara untuk yang cepat itu
Lalu kita ambilkan panah, geserkan ke bawah. Baiklah, dilanjutkan kepada rekan saya, yaitu terima kasih atas penjelasan dari teman sekelompok saya mengenai surat, data siswa, juga tadi sebagian dari data inventaris. Nah, untuk sekarang, untuk menutup presentasi tugas kuliah berkelompok kita, mari kita alihkan perhatian ke tugas yang terakhir, juga bagian dari tabel data inventaris sekolah. Di sini sudah ada contoh data inventaris sekolah. Untuk mencari hasil dari total nilai aset, kita menggunakan rumus pertama sama dengan sum, buka kurung, blok harga satuan ini yang satu, lalu bikin tanda bintang, blok yang jumlah ini, tutup kurung, dan enter. Ini juga memakai rumus sum sama dengan sum, buka kurung, blok ini yang kedua, bikin tanda bintang, blok yang jumlah ini yang kedua, tutup kurung, dan enter. Agar lebih cepat, kita menggunakan cara ini. Plusnya ini ditarik ke pinggir hingga menjadi hitam begini, lalu tarik ke bawah. Nah, dengan begini kita lebih cepat untuk mendapatkan hasil dari total nilai aset. Untuk mahal atau standar, kita menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, blok harga satuan yang pertama ini, lalu bikin lebih dari, sama dengan, kita lihat di sini untuk mencari nilai tengah-tengahnya pada harga satuan ini, kita bikin 2 juta. Nah, setelah itu bikin titik koma, tanda kutip, bikin mahal, tanda kutip lagi, lalu titik koma, tanda kutip, standar, bikin tanda kutip lagi, tutup kurung, dan enter. Sama seperti tadi menggunakan rumus if, tetapi yang di blok ini baris kedua, lalu bikin lebih dari, sama dengan bikin 2 juta, titik koma, tanda kutip, mahal, tanda kutip lagi, lalu titik koma, bikin tanda kutip lagi, standar, tanda kutip, tutup kurung, dan enter. Sama seperti tadi, untuk lebih cepat kita mendapatkan hasilnya, tanda plus ini kita tarik ke pinggir hingga menjadi hitam begini, lalu tarik ke bawah. Nah, dengan begini kita lebih cepat untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di sini saya telah membuat tabel data yang berupa jumlah seluruh data, jumlah kategori yang terdiri dari rusak, baik, jumlah kategori yang terdiri dari mahal, standar, jumlah data berupa angka, jumlah kategori yang terdiri dari lab, komputer, aula, lab IPA, jumlah harga satuan yang terdiri dari elektronik, perlengkapan, mebel, dan terakhir jumlah kategori yang terdiri dari elektronik, perlengkapan, dan mebel. Nah, di sini kita akan mencari hasil dari jumlah seluruh data. Kita membuat tabel yang berupa jumlah seluruh data, jumlah kategori yang terdiri dari rusak, baik, jumlah kategori yang terdiri dari mahal, standar, jumlah data berupa angka, jumlah kategori yang terdiri dari lab komputer,
aula lab IPA, jumlah harga satuan yang terdiri dari elektronik, perlengkapan, mebel, jumlah kategori yang terdiri dari elektronik, perlengkapan, dan mebel. Untuk mencari jumlah seluruh data, kita menggunakan rumus sama dengan count buka kurung, lalu kita blok nama barang ini seluruhnya, lalu tutup kurung dan enter. Untuk jumlah kategori kita menggunakan rumus sama dengan count if buka kurung, kita blok yang kondisi ini, lalu titik koma tanda kutip, bikin rusak, tanda kutip lagi, lalu tutup kurung dan enter. Untuk ini kita menggunakan rumus seperti tadi juga, cuma yang bedanya di sini kita menggantinya menjadi baik. Tadi kita bikin rusak. Nah, tutup kurung dan enter. Ini hasilnya. Untuk jumlah kategori ini kita menggunakan rumus count if juga. Count if buka kurung, ini yang diblok mahal atau standar. Setelah itu titik koma tanda kutip, bikin mahal, tanda kutip lagi, bikin tutup kurung, enter. Untuk ini bikin rumus count if juga. Count if buka kurung, blok mahal atau standar, titik koma tanda kutip, bikin standar, tanda kutip lagi, lalu tutup kurung, enter. Nah, sudah dapat untuk mahal 8, standar 17. Untuk sama dengan count buka kurung, lalu blok harga satuan ini semuanya, tutup kurung, enter. Dapat hasilnya adalah 25. Untuk jumlah kategori kita menggunakan sama dengan count if buka kurung, lalu blok yang ruangan ini semuanya, lalu bikin titik koma tanda kutip lab komputer tanda kutip tutup kurung, enter. Untuk aula bikin rumus count if juga, buka kurung, lalu blok yang ruangan ini, titik koma, lalu tanda kutip, bikin aula, tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Ini sama juga count if
buka kurung, blok, ruangan, lalu titik koma, bikin tanda kutip lab, IPA, lalu tutup kurung, enter. Dapat hasilnya 3. Untuk jumlah harga satuan kita menggunakan rumus CONIF juga. CONIF, lalu buka kurung, blok yang kategori ini semuanya. Nah, setelah itu titik koma, tanda kutip, bikin elektronik, tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Untuk ini kita bikin rumus CONIF juga. Buka kurung, blok yang kategori, titik koma, tip, bikin perlengkapan, tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Begitupun ini. CONIF, buka kurung, blok yang kategori, lalu titik koma, tanda kutip, mebel, tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Nah, sudah dapat untuk elektronik harga satuannya 11, perlengkapan 5, mebel 6. Untuk jumlah harga satuan kita menggunakan rumus CONIF juga. CONIF, lalu buka kurung, blok yang kategori ini semuanya. Nah, setelah itu titik koma, tanda kutip, bikin elektronik, tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Untuk ini kita bikin rumus CONIF juga. Buka kurung, blok yang kategori, titik koma, tip, bikin perlengkapan, tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Begitupun ini. CONIF, buka kurung, blok yang kategori, lalu titik koma, tanda kutip, mebel, tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Nah, sudah dapat untuk elektronik harga satuannya 11, perlengkapan 5, mebel 6. Jumlah kategori. Nah, untuk mencari jumlah kategori ini juga menggunakan rumus CONIF sama dengan CONIF, buka kurung, blok yang kategori ini semuanya, lalu titik koma, bikin tanda kutip, elektronik, tanda kutip lagi, lalu tutup kurung, enter. Ini juga menggunakan rumus CONIF. Blok yang kategori lagi semuanya, lalu titik koma, bikin tanda kutip, perlengkapan,
tanda kutip lagi, lalu tutup kurung, enter. Ini sama seperti yang tadi. If tanda kutip bikin mebel, lalu tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Nah, demikian presentasi dari kami mengenai penggunaan Microsoft Excel dalam pembuatan surat, pengolahan data siswa, serta pembuatan tabel data inventaris. Kami berharap penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman dan manfaat dalam menerapkan Excel pada kegiatan administrasi dan pengelolaan data. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami membuka kesempatan untuk pertanyaan, saran, maupun kritik yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.